Ke tiang dua. Sementara bola bandring pemirsa kali ini dalam kotak penalti. Oh, hati-hati. Anda lihat pemirsa. The red card was not good. But okay, it's an emotional game and. Pertandingan panas antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di ajang Grand Final AFF U23 2025 kembali menyisakan luka mendalam. Tak hanya karena kekalahan Garuda Muda, tapi karena kontroversi besar yang mencoreng sportivitas sepak bola Asia Tenggara. Sorotan utama datang dari kepemimpinan wasit yang dinilai sangat berpihak kepada Vietnam, hingga membuat publik bertanya, apakah ini masih pertandingan yang adil? Namun, yang mengejutkan bukan hanya kekecewaan dari publik Indonesia, tapi juga dari sosok legendaris sepak bola Vietnam sendiri, mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo. Ya, pria asal Korea Selatan yang dulu membawa Vietnam menembus perempat final Piala Asia, itu akhirnya buka suara. Dalam sebuah pernyataan singkat, namun penuh makna, Park terlihat kecewa dengan apa yang ditunjukkan mantan anak asuhnya. Tak sedikit yang menilai Park bahkan malu dengan kemenangan yang dianggap tidak pantas itu. Sepak bola adalah permainan tentang kejujuran dan semangat juang. Tapi jika kemenangan diraih dengan cara yang tidak fair, maka itu bukanlah kemenangan sejati. Ujar Park kepada salah satu media Korea Selatan, seperti dilansir media lokal Vietnam. Pernyataan itu langsung viral. Banyak yang menafsirkan bahwa Park kecewa dengan performa wasit yang berat sebelah dan berbagai keputusan kontroversial yang merugikan Indonesia sepanjang pertandingan. Mari kita kilas balik ke pertandingan tersebut. Sejak menit awal, Timnas Indonesia U23 tampil penuh determinasi. Pasukan Garuda Muda yang digawangi oleh pelatih Gerald van den Burg menunjukkan permainan disiplin, sabar, dan terus menekan pertahanan Vietnam. Namun semua kerja keras itu seolah sia-sia ketika keputusan-keputusan aneh mulai keluar dari wasit. Mulai dari pelanggaran keras pemain Vietnam yang dibiarkan begitu saja, hingga kartu kuning yang mudah sekali diberikan kepada pemain Indonesia atas pelanggaran ringan. Puncaknya terjadi di penghujung babak kedua, saat sebuah insiden di mana salah satu staf pelatih Timnas Indonesia mendapatkan kartu merah, sedangkan pelatih Vietnam hanya mendapatkan kartu kuning sampai membuat penonton mengelus dada. Pelatih Vietnam mengganggu Robbie Darwish yang akan melakukan lemparan ke dalam. Tapi pelatih Vietnam malah dengan sengaja menebar botol minuman di pinggir lapangan, yang mana itu mengganggu proses lemparan ke dalam. Momen itu menjadi titik balik. Mental pemain Indonesia semakin terganggu, fokus terpecah, dan Vietnam yang mana sudah lebih dulu berhasil mencetak gol kemenangan di babak pertama. Pertandingan berakhir 1-0 untuk Vietnam, tapi euforia kemenangan itu tidak berlangsung lama. Media sosial langsung dibanjiri kecaman. Netizen dari berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, dan Filipina, menyatakan simpati mereka kepada Indonesia. Banyak yang menyebut pertandingan itu sebagai kemenangan kotor Vietnam. Vietnam menang, tapi bukan dengan kepala tegak, tulis salah satu jurnalis olahraga asal Thailand di akun pribadinya. Namun pernyataan yang paling menyentak justru datang dari Park Hang-seo. Meskipun tidak secara langsung menyebut nama Vietnam atau Indonesia, kalimatnya yang syarat makna membuat publik yakin bahwa ia sedang menyoroti pertandingan ini. Beberapa analis sepak bola Vietnam pun angkat suara. Mereka menyebut bahwa kritik Park Hang-seo bisa jadi merupakan bentuk kekecewaannya terhadap Federasi Sepak Bola Vietnam yang dianggap tidak menjaga semangat fair play. Dia mungkin merasa perjuangannya selama ini dirusak oleh generasi baru yang lebih mementingkan hasil daripada cara meraihnya, ujar Nguyen Tuan An, seorang analis sepak bola dari Hanoi. Park Hang-seo memang dikenal sebagai pelatih yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas dalam permainan. Selama melatih Vietnam, ia selalu menekankan pentingnya etika bermain. Bahkan dalam beberapa pertandingan, Park pernah marah besar kepada pemainnya sendiri yang mencoba mencari keuntungan lewat cara-cara curang. Kini, saat ia sudah pensiun dari dunia kepelatihan timnas,
justru tim yang dulu ia bangun malah terlibat dalam laga penuh kontroversi. Lalu bagaimana reaksi dari PSSI dan pelatih Gerald van den Burg? Dalam konferensi pers usai pertandingan, Gerald van den Burg tampak menahan emosinya. Dengan wajah serius, ia hanya berkata singkat, "Tim saya sudah memberikan yang terbaik. Kadang seseorang memang di luar dugaan, dan malam ini wasitnya mungkin begitu. Kami bermain maksimal. Tapi kalau ada pihak lain yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, itu di luar kendali kami." PSSI pun kabarnya akan mengirimkan surat protes resmi kepada AFF dan AFC terkait kepemimpinan wasit dalam laga tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan sangat geram dan tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk diajukan sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang terjadi. Kemenangan Vietnam memang sah secara skor, namun tidak di hati para penonton netral. Bahkan mantan pelatih mereka pun merasa tidak nyaman. Apakah AFF serta AFC akan berani mengambil langkah tegas terhadap kepemimpinan wasit yang diduga berat sebelah? Atau ini akan menjadi salah satu dari sekian banyak kasus yang berakhir tanpa kejelasan? Dan di balik semua kontroversi ini, nama Park Hang-seo menjadi simbol integritas. Seorang pelatih yang lebih memilih berkata jujur daripada diam demi kenyamanan pribadi. Sosok yang tidak takut mengatakan bahwa kemenangan kotor bukanlah sesuatu yang patut dirayakan. Semoga ini menjadi pelajaran, bukan hanya bagi Vietnam, tapi juga bagi semua insan sepak bola Asia Tenggara, bahwa kejujuran, fair play, dan sportivitas masih jauh lebih penting daripada sekadar menang. Karena dalam sepak bola sejati, kemenangan bukan hanya soal angka, tapi tentang cara meraihnya.